Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, kita masih membahas bab 2, yaitu menyembah Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur. Dan pembahasan kita adalah Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Asbabun nuzul Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Luqman. Setiap umat Islam pasti pernah mendengar nama ini. Allah Subhanahu wa taala dia telah mencantumkan nama Luqman ke dalam salah satu surat dalam Al-Qur'an. Luqman adalah seorang pria. Banyak ulama yang meriwayatkan tentang dirinya. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa dia seorang nabi, tetapi bukan rasul, sehingga memanggilnya dengan Luqman alaihissalam. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang penggembala yang Allah karuniakan kepadanya akhlak dan kebaikan hati, sehingga namanya harum dalam Al-Quran. Pendapat yang paling banyak diterima adalah yang kedua, yaitu Luqman adalah seorang manusia, bukan nabi atau rasul, tetapi beliau mempunyai hati dan akhlak yang baik. Diriwayatkan Luqman adalah seorang pengembala yang hidup selama 1000 tahun, sehingga konon dia masih menjumpai masa di mana Nabi Daud alaihissalam berkuasa. Luqman sendiri diriwayatkan masih sedarah dengan Nabi Ayub alaihissalam dari keturunan Nabi Ibrahim. Siapapun Luqman, kita percaya bahwa ketika Allah mengharumkan nama dan nasihatnya dalam Al-Quran, dia adalah seorang alim yang akhlaknya sungguh baik dan luar biasa. Untuk asbabun nuzulnya, kalian bisa membaca dengan teliti, dengan seksama, dan insya Allah kalian akan mendapatkan pencerahan setelah membaca asbabun nuzul ini. Setelah kalian membaca asbabun nuzul dari surat Luqman ayat 13-14, di sini bisa diambil kesimpulan bahwa Luqman memberi nasihat kepada putranya bahwa apapun perkataan manusia adalah hanya perkataan. Kita tidak perlu memusingkan apa perkataan mereka, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara nasihat yang disampaikan Luqman kepada putranya adalah, pertama, jangan sekali-kali menyatukan Allah. Sebab perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Yang kedua, bersikap baik dan taat kepada kedua orang tua yang memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup setiap anak manusia, di mana seorang ibu bersusah payah mengandung seorang anak selama 9 bulan 10 hari. Di dalam perutnya dia merasakan kelelahan yang terus bertambah semakin bertambah usia kandungannya. Dan seorang ayah pun, beliau memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki peranan yang besar. Tanpa seorang ibu dan seorang anak, seorang manusia tidak bisa terlahir ke dunia ini, dan jasa dari kedua orang tua ini tidak akan bisa dibalas oleh seorang anak sampai kapanpun. Jangankan orang tua itu mengurus anaknya sampai dia dewasa dan sampai dia menikah, walaupun orang tua itu misalnya tidak mengurus anaknya, hanya melahirkannya saja dan tidak mengurus, tetap saja jasanya sangat besar sekali. Sedangkan untuk asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 83, ini berkaitan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta. Al-Quran telah menyatakan bahwa para ahli kitab yaitu dari golongan Bani Israel,
mereka sebenarnya ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengimani apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'an. Karena di dalam kitab Injil dan Taurat sebenarnya sudah dijelaskan bahwa di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi dan rasul terakhir yang mempunyai ciri-ciri tertentu, dan mereka sebenarnya mengetahui ciri-ciri itu. Tetapi ketika ciri-ciri itu tidak terdapat dalam salah satu dari kaum Yahudi maupun Nasrani, maka mereka ingkar untuk mengimani bahwa nabi dan rasul terakhir itu ada. Tetapi tidak semua melakukan hal itu. Ada beberapa yang masih berpegang teguh kepada Taurat dan Injil yang memang benar-benar asli, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu nabi akhir zaman yang harus mereka imani. Untuk tafsir Quran Surat Luqman dan Quran Surat Al-Baqarah, ini terdapat hubungan yang sangat erat di antara keduanya, yaitu Luqman, beliau adalah salah satu dari kaum Bani Israel yang Allah telah mengikat janji mereka untuk bertauhid dan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, Luqman ini telah mengajarkan ajaran tauhid dan kesalahan pribadi maupun sosial kepada keturunannya. Nah, maka dari itu sebenarnya ajaran tauhid ini sudah diajarkan sebelum Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sejak generasi awal Bani Israel. Pada umumnya Bani Israel dikenal sebagai kaum yang egois dan keras kepala karena sikap mereka itu bertolak belakang dengan sikap orang yang bertauhid dan soleh pribadi maupun sosialnya. Mereka mengaku-ngaku sebagai bangsa yang paling baik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Mereka juga dikenal ambisius untuk mewujudkan segala apa yang diinginkannya tanpa mengindahkan kepentingan pihak lain. Hanya sosok seperti Luqman lah yang punya ketegasan, bukan egois dan keras kepala, sekalipun orang lain mengujinya. Sebab keputusan didasari oleh prinsip tauhid dan terlatih menjadi pribadi yang soleh. Untuk tafsir Quran Surat Luqman ayat 13-14, ayat tersebut mengandung pengertian bahwa hendaknya kita saling menasihati. Apabila di antara kita ada yang lengah dan akan berbuat kemaksiatan atau kejahatan ataupun kemusyrikan atau yang lainnya, kita berkewajiban mengingatkannya. Nah, salah satu bentuk kewajiban kita kepada teman kita, misalnya ketika kita melihat bahwa teman kita sedang mencontek ketika ulangan, hal yang harus kita lakukan adalah menasehatinya, tidak membiarkannya. Karena ketika kemungkaran dibiarkan, maka kemungkaran itu akan terus bertambah, dan orang yang membiarkan kemungkaran akan sama saja dengan orang yang berbuat kemungkaran tersebut. Dosanya sama saja. Dalam surat Luqman ini sebenarnya ini adalah cara mendidik seorang anak, cara ayah mendidik seorang anak, yaitu dengan cara yang lemah lembut, dengan cara diajak berdiskusi, diajak berbicara, tidak otoriter dan juga tidak keras kepala. Di sini pun Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa berbuat baik kepada orang tua itu diberikan posisi kedua setelah tidak musyrik kepada Allah. Artinya orang tua adalah wakil Allah Subhanahu wa taala di dunia, karena ketika keridhaan Allah itu akan diberikan kepada seorang manusia, maka manusia itu harus mendapatkan ridho dari orang tuanya terlebih dahulu. Begitu pula dengan kemurkaan Allah akan diberikan kepada
seseorang ketika orang itu telah dimurkai oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 83 di sini menegaskan bahwa orang yang beriman itu harus selalu berbuat baik kepada orang tua, bukannya orang tua tetapi kerabat dekat, kemudian kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan dia pun harus berkata yang baik, mengerjakan sholat, dan menunaikan zakat. Perilaku saling menasihati dan berbuat baik dalam kehidupan. Agama Islam mengajarkan supaya pemeluknya saling menasihati dan berbuat baik kepada siapa saja. Bahkan kepada makhluk lain pun harus berbuat baik, karena saling menasihati dan berbuat baik itu banyak manfaat dan hikmahnya. Di antara manfaat dan hikmah yang disyariatkan saling menasihati dalam kebaikan itu adalah sebagai berikut. 1. Mempererat hubungan antara sesama. Menasehati antar sesama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan sehingga dapat mempererat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya. Orang yang saling menasehati dalam kebaikan itu tidak akan rugi dalam hidupnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Yang ketiga adalah selalu terkontrol. Akan teringat jika akan berbuat maksiat sehingga tidak jadi berbuat maksiat dikarenakan diingatkan oleh temannya. Akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena nasihat menasihati itu merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hikmah dan manfaat saling menasihati. Dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri orang beriman, yaitu orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya, setiap muslim beriman hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk saling menjaga, saling mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melarang dari perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah mengapa kita harus saling menasihati adalah karena setiap orang mendambakan keselamatan hidup, keselamatan dari kerusakan dari hal-hal yang membahayakan dirinya lahir atau batin. Harus ada yang memberitahukan kepada kita tentang hal yang tidak kita ketahui tersebut. Pemberitahuan itulah yang menjadi sebuah nasihat, masukan, atau kritikan. Sungguh sangat penting dalam sebuah nasihat dalam kehidupan agar kita tahu kekurangan kita dan segera memperbaikinya. Sayangnya di antara kita masih belum siap menerima kritikan atau nasihat dari orang lain. Terlebih jika orang yang beri nasihat itu kita anggap lebih rendah dari kita. Sehingga langkah awal kita untuk mengamalkan ayat di atas adalah berusaha menerima kritikan atau saran dari siapapun tentang diri kita tanpa melihat dari siapa yang mengeluarkan nasihat tersebut. Kita harus selalu bahagia ketika ada yang memberikan nasihat kepada kita. Ibarat cermin, kita selalu ingin tampak rapi di depan cermin. Jika ada yang berantakan, tanpa segan kita membetulkannya. Kita tidak kesal dengan cermin yang menampilkan bayan kita yang berantakan. Justru kita tetap merapikan bagian yang kurang bagus. Begitulah orang yang selalu senang menerima kritikan dari orang lain. Ia akan berterima kasih, bukannya marah atau kesal. Yang ia lakukan selanjutnya adalah segera memperbaiki kekurangan yang disebutkan itu, seperti saat ia lantas merapikan dirinya di depan cermin. Ada hadis yang berbunyi seperti ini: unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, isi pembicaraannya, jangan melihat orang yang berbicara. Artinya orang yang berbicara itu tidak lebih penting daripada yang dibicarakan. Ketika kita menerima masukan yang positif, apakah itu dari orang yang lebih rendah pendidikan dari kita atau orang yang lebih muda umurnya dari kita, tapi ketika kritikan atau ketika saran itu memang baik untuk kita, maka kita harus dengan senang hati menerimanya. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk bab 2 telah selesai. Semoga
apa yang telah kita pelajari ada manfaatnya untuk kalian dalam kehidupan kalian masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.